Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Pak Gi. Bu Sinta akan melakukan coaching dengan Bu Tias ya? Betul sekali Pak Gi. Baik, mari kita diskusikan rubrik penilaian selama proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Bu Tias ya. Nggih Pak. Nah, Bu Sinta dalam coaching nanti, kompetensi inti coaching apakah yang akan Ibu kembangkan ya? Tentu saja kompetensi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Bu Sinta. Lalu bagian kompetensi apa yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi mendengarkan aktif Pak Gi. Baik, kemudian bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya Pak, nantinya Bu Tias selalu uji akan dapat menemukan solusinya terhadap masalah yang dihadapinya Pak. Saya hanya mengarahkan beliau untuk menemukan solusinya sendiri. Baik, kalau begitu silakan melakukan coaching dengan Bu Tias ya. Siap Pak, terima kasih Pak Gi. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tias, bagaimana kabarnya? Salam Bu Sinta, alhamdulillah nih Bu, sehat, baik. Ibu gimana? Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, sama Bu, baik alhamdulillah. Terima kasih Bu Tias sudah menyempatkan hadir ke sini di tengah-tengah kegiatannya Bu Tias yang sibuk ya. Nah, dalam kesempatan kali ini Bu Tias punya cerita apa nih yang bisa dibagi atau sharing Bu? Oke, sama-sama Bu Sinta. Ini sih Bu, ini akhir-akhir ini ya, karena ini memasuki tahun ajaran baru dan berbeda peserta didiknya, saya merasakan anak-anak sekarang ini ketika saya ajak untuk berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, itu masih belum berkembang itu kemampuannya itu Ibu. Jadi anak-anak masih belum bisa untuk diajak berpikir kritis dan kemudian memecahkan masalah yang anak-anak hadapi di sekitar. Itu sih Bu yang ingin saya ceritakan pada Bu Sinta di kesempatan kali ini. Gitu Bu. Oke. Jadi dalam hal ini Bu Tias ingin cerita masalah kesulitan yang dihadapi siswanya ya Bu Tias. Dan iya, yang Ibu. berpikir kritis terhadap permasalahan sekitar. Iya, benar sekali Bu. Saya bingung nih, belum dapat pencerahan atau solusi dari masalah yang barusan saya ceritakan pada Bu Sinta ini. Iya Bu. Nah, dari cerita Bu Tias tadi, dari angka 1 sampai 10, kira-kira nih Bu, posisi siswanya Bu Tias itu sekarang dalam pencapaian tujuan itu berada di posisi berapa ya Bu? Sepertinya sih masih di angka 5 ya Bu ya. Di angka 5 ya Bu. Seperti apa ya Bu? Itu angka 5-nya Bu. Bisa dijelaskan Bu? Angka 5 menurut saya sih anak-anak masih belum bisa berpikir kritis nih Bu. Belum tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Baik. Dan belum ada keinginan untuk secara kreatif bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu. Itu sih Bu menurut saya angka 5. Iya, baik Bu. Jadi Bu Tias ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan Bu? Berapa ya Bu ya? Saya enggak mulu-mulu sih Bu. Saya berharap anak-anak bisa berada di level 7 saja sudah saya bersyukur. Oke, di angka 7. Menurut Bu Tias, angka 7-nya itu yang seperti apa Bu? Angka 7 ya? Yaitu tadi Bu, berarti anak-anak masih belum bisa berpikir kritis tuh. Kemudian tanggap terhadap permasalahan juga belum ada. Dan berusaha mencari solusi juga belum muncul itu Ibu. Jadi nanti harapannya ketika sudah masuk di angka 7 berarti mereka harapannya bisa berpikir kritis, tanggap terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian berusaha untuk mencari penyelesaian dengan cara-cara yang tepat dan kreatif.
Nah, jadi kreatif yang saya maksud di sini itu kreatif tidak hanya dalam hal seni ya Bu ya, karena kebetulan saya mengajar di kelas 7 ini di Mapel IPA. Jadi harapannya kreatif di sini juga dikembangkan di dalam bagaimana anak-anak berpikir untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi itu Bu. Oke. Untuk menanamkan sikap kritis dan kreatif memecahkan masalah. Apa saja Bu yang Bu Tias lakukan? Baik, ini saya pengen sedikit bercerita nih Bu. Jadi kan tadi saya sudah menyebutkan ya bahwa saya ini kebetulan mengajar mengampu di mata pelajaran IPA. Nah, berarti itu sangat hubungannya sangat erat sekali itu Bu dengan kontekstual. Nanti saya harapannya itu saya pinginnya sih apa ya anak-anak itu bisa terlatih tuh Bu model creative thinking-nya itu atau berpikir kreatifnya itu, kemudian critical thinking-nya itu mungkin apa ya Bu ya, mungkin ini bisa dengan model PBL, problem based learning, yang dulu sudah pernah saya terapkan tuh Bu. Jadi anak-anak diberi apa namanya permasalahan terlebih dahulu di awal, kemudian anak-anak diajak untuk berpikir sebenarnya masalah yang terjadi itu apa, kemudian digiring tuh anak-anak bagaimana untuk solusi dari permasalahan itu. Itu salah satunya sih Bu. Dan mungkin bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, ada model PJBL juga ada. Jadi nanti saya lebih inginnya sih pada variasi di dalam model pembelajaran, media, sarana, atau lingkungan belajar yang ada di sekolah. Jadi Bu Tias sudah melakukan itu semua ya? Apalagi yang perlu ditambahkan dan dilakukan yang berbeda Bu? Supaya Bu Tias bisa mewujudkan itu semua. Oke. Itu kalau di model pembelajaran ya Bu ya, yang sudah pernah saya alami, sudah pernah saya terapkan, dan saya pengennya itu nanti mungkin bisa dilanjut juga itu Bu. Tapi ini kan ini sudah dekat dengan pekan PTS ya. Kalau di sekolah saya itu rencananya nanti mau ada kegiatan P5 tuh Bu, yaitu proyek penguatan profil Pancasila. Jadi harapannya itu salah satunya itu kan ini Bu, ada dimensinya itu, dimensi berpikir kritis dan kreatif. Nah, mungkin saya pengen nanti menggali lebih dalam di dimensi itu Bu. Oke, melalui kegiatan P5 ya Bu. Baik, Iya. baik Bu. Kapan Bu rencana-rencana tadi itu kira-kira bisa dilaksanakan oleh Bu Tias? Insya Allah minggu depan Bu, secepatnya lah Bu. Pokoknya saya sudah kepingin tuh bagaimana anak-anak bisa berpikir kritis dan kreatif di dalam pemecahan masalah itu Bu. Oke, oke, secepatnya ya Bu Tias. Iya Bu, betul. Baiklah Bu Tias, kita sudah di ujung sesi ini ya Bu. Apa yang Bu Tias dapatkan dari sesi ini Bu? Apa ya? Awalnya sih saya merasa bingung tuh Bu tadi ketika di awal cerita sama Bu Sinta tadi. Apa yang harus saya lakukan ya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi tadi. Nah, sambil kita berjalan ngobrol tadi itu Bu, akhirnya saya sudah mulai mulai menemukan titik temu lah. Paling tidak ada dapat pencerahan apa yang akan saya lakukan untuk mengajak anak-anak dan kegiatan seperti apa biar anak-anak ini bisa muncul yang namanya sikap berpikir kritis, kemudian juga kreatif itu Bu. Baik itu melalui model pembelajaran PBL, problem based learning, mungkin juga project based learning, dan juga nanti saya biasakan anak-anak pada saat mengimplementasikan pada kegiatan P5-nya itu Bu nanti. Itu sih rencana saya ke depan tuh Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita ketemu dalam minggu depan ya Bu. Saya pengen dengar ceritanya Bu Tias. Siap Bu Sinta. Oke, terima kasih banyak loh waktunya Bu Tias. Sama-sama Bu Sinta. Terima kasih juga loh Bu Sinta sudah mendengarkan curahan hati tadi ya, cerita saya, curhatan saya itu. Terima kasih Bu. Sama Bu. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Tias. Assalamualaikum. Siap Bu Sinta. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Pak Ki. Sudah selesai Kak sesi coaching Bu Sinta dengan Bu Tias? Alhamdulillah sudah Pak Ki. Nah,
Sekarang apa saja yang sudah Bu Sinta lakukan pada saat melakukan coaching? Dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Iya, Pak. Saya telah menjadi pendengar aktif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Tias tadi, sehingga beliau mendapatkan solusinya sendiri, Pak. Baik, bagus sekali, Bu Sinta. Berikut akan saya sampaikan sedikit hasil pengamatan saya selama sesi coaching Bu Sinta dengan Bu Tias tadi ya, Bu ya. Nah, setelah saya amati percakapan coaching Bu Sinta tadi dengan Bu Tias, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sudah bagus dan terpenuhi dengan sangat baik. Ya, Ibu sudah mencoba untuk present dan juga Ibu sudah bisa menggali pertanyaan berbobot. Nah, mungkin itu dari pengamatan saya, Bu Sinta ya. Terima kasih banyak Pak atas umpan baliknya, Pak Gi. Sama-sama Bu Sinta. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sinta kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Tentu saja kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, semangat Bu Sinta ya. Memang dengan sering melakukan praktek coaching, ini kita bisa lebih memperdalam kompetensi kita dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak Ki. Sama-sama Bu Sinta. Saya kira sudah cukup untuk sesi pengamatan saya, nggih. Semoga bermanfaat. Nah, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Bu Rinda. Selamat sore Bu Tias. Selamat sore juga Bu. Oke, Bu Tias, ini Bu Tias mau melakukan coaching kepada Pak Sugiharto sore ini ya? Iya, betul sekali Bu Rinda. Baik, kita berbincang sebentar ya Bu mengenai rubrik penilaian selama proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Pak Bu Tias. Dalam coaching kali ini, kira-kira kompetensi inti coaching apa yang ingin Bu Tias kembangkan pada sore hari ini? Saya berharapnya nanti saya bisa mengembangkan 3 kompetensi inti, Bu, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan kemampuan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sih, Bu. Bagus sekali Bu Tias. Lalu ini bagian kompetensi apa yang secara spesifik ingin Bu Tias kembangkan dalam coaching kali ini? Saya berharap nanti saya bisa lebih mengembangkan kompetensi dalam hal mendengar aktif, Bu. Baik. Lalu untuk indikator ketercapaian ini kira-kira pengembangan yang ingin Ibu inginkan bagaimana? Saya berharap nanti saya bisa melatih kemampuan saya untuk mendengarkan secara aktif pada apa yang disampaikan oleh coach. Dan saya bisa fokus, Bu, pada beberapa hal dan juga saya bisa menangkap dari kata kunci apa yang telah disampaikan si coach di dalam percakapan. Sehingga harapannya saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang si coach hadapi itu, Bu. Baik, Bu Tias. Nah, silahkan ya untuk Bu Tias memulai kegiatan coachingnya sekarang. Baik, Bu Rinda. Terima kasih banyak, Bu Rinda. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Tias. Waalaikumsalam, Bu Rinda. Assalamualaikum, Pak Gi. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bu Tias. Selamat sore. Bagaimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah, baik, Bu Tias.
Alhamdulillah. Nah, Pak Gi, terima kasih ya sebelumnya ya sudah menyempatkan waktunya di tengah kegiatannya Pak Gi yang saya yakin padat sekali tuh. Nah, dalam kesempatan kali ini Pak Gi, saya pengen ngobrol nih sama Pak Gi. Ada cerita apa nih Pak Gi cerita sore ini? Ya, Bu Tias, saya pengen cerita terkait ini, Bu Tias, apa namanya motivasi belajar siswa yang saya ajar nih, Bu. Nah, kebetulan itu saya mengampu siswa kelas 6, Bu, sekarang. Nah, saya bingung ini, kenapa akhir-akhir ini siswa saya menjadi malas belajar. Nah, seolah-olah seperti tidak ada motivasi lagi. Akibatnya berimbas pada nilai ulangan harian mereka, Bu. Oke, dalam hal ini bercerita masalah motivasi belajar siswa Pak Gi yang mengalami penurunan, begitu Pak Gi. Betul sekali, Bu Tias. Nah, sekarang nih Pak Gi, dari pembicaraan kita sore ini, kira-kira Pak Gi ingin mengharapkan apa atau apa yang ingin Pak Gi harapkan nih dan dapatkan di dalam obrolan kita kali ini Pak Gi? Saya pengen siswa-siswa saya bisa lebih semangat untuk belajar, Bu. Sehingga harapannya pemahaman anak bisa bertambah, mendapatkan ilmu-ilmu baru yang akan bermanfaat bagi mereka ke depannya. Nilai mereka dalam pembelajaran juga bagus. Oke, berarti Pak Gi berharap nanti murid-murid Pak Gi bisa bersemangat tuh dalam mengikuti pembelajarannya Pak Gi, kemudian bisa mendapatkan ilmu yang baru, begitu Pak Gi ya. Dan jelas ini dalam hal ini nanti Pak Gi menjadi senang harapannya seperti itu karena melihat murid-muridnya itu bersemangat dan termotivasi, begitu nggih Pak Gi? Betul sekali, Bu Tias. Nah, kira-kira motivasi belajar yang baik menurut Pak Gi ini seperti apa sih? Motivasi belajar yang baik, menurut saya itu motivasi yang belajar yang berasal dari kesadaran diri siswa, Bu. Yang pada akhirnya bisa konsisten dan membawa perubahan positif bagi siswa tersebut. Baik, baik. Berarti motivasi yang berasal dari kesadaran diri, dari faktor internal begitu Bu, begitu ya Pak ya. Dan Ya. membawa perubahan positif, begitu Pak. Ya, Bu Tias. Nah, jika idealismenya itu di angka 10 nih Pak Gi, andai kata motivasi belajar yang paling ideal itu di level 10. Kira-kira motivasi belajar yang tercermin dari murid-muridnya Pak Gi hari ini kira-kira di posisi berapa ya Pak Gi? Jika dilihat kondisi sekarang, artinya masih di level 5, Bu. Angka 5 ya Pak Gi ya? Ya. Nah, angka 5 itu menurut Pak Gi seperti apa itu bisa dijelaskan Pak Gi? Motivasi belajar siswa saya di angka 5. Menurut saya itu masih tergolong sangat kurang, Bu. Belum adanya kesadaran dari diri siswa sendiri untuk belajar. Masih perlu diingatkan, baik guru atau orang tua dan keluarga, serta masih belum konsisten, Bu. Oh, begitu Pak Gi. Nah, kira-kira dalam waktu dekat nih Pak Gi, kira-kira Pak Gi ingin meningkatkan motivasi belajar siswanya Pak Gi ini di level berapa ini? Pengennya sih di level 8 kali ya, Bu. Mungkin itu sudah sangat baik. Angka 8 ya Pak Gi ya. Menurut Pak Gi seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk mencapai level 8 ini sebenarnya itu sih ya saya berikan supaya saya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa saya, Bu. Oh, begitu. Nah, usaha apa nih yang Pak Gi ingin melakukan untuk meningkatkan ke level 8 tadi, Pak Gi? Mungkin saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan, untuk pembelajaran yang memadukan permainan atau game yang menstimulus anak untuk berpartisipasi ya, yang kontekstual dan juga dapat melayani kebutuhan siswa, Bu. Oh, begitu. Ini Bu, saya mendapat ya benar Bu, seperti itu. Nah, tadi Pak Gi menyebutkan pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada siswa. Ini yang seperti apa ini Pak Gi menurut gambaran dari pemikirannya Pak Gi ini? Ya, ini Bu, anak-anak itu aktif belajar, terus aktif berpendapat, terus mereka itu bahagia
dengan pembelajaran itu, senang, dan tidak merasa terkengkang, Bu. Tidak merasa mereka itu dikengkang atau dipaksa seperti itu, Bu. Baik, Pak Gi. Nah, kira-kira kapan nih rencana yang Pak Gi harapkan tadi terlaksana itu kira-kira mau dilaksanakan kapan nih Pak Gi rencananya? Dalam minggu ini, Bu, mungkin secepatnya. Oke, secepatnya ya Pak Gi ya. Ya, Bu, secepatnya, Bu. Baik, Pak Gi. Ini enggak terasa ini Pak Gi, kita sudah berada di ujung sesi nih Pak Gi. Nah, dari obrolan singkat kita tadi Pak Gi, kira-kira apa yang Pak Gi dapatkan? Yang awalnya itu saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah tadi, Bu. Akhirnya, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu dengan memadukan game, kontekstual, dan tetap memenuhi kebutuhan siswa melalui pembelajaran diferensiasi, Bu. Oke. Jadi ada pembelajaran diferensiasi ya Pak Gi ya. Kemudian tadi Pak Gi menciptakan pembelajaran menyenangkan Pak Gi, gitu ya? Betul sekali, Bu Tias. Iya. Oke Pak Gi. Ini seru ini. Saya penasaran nih kira-kira seperti apa nih ceritanya Pak Gi di minggu depan. Bisa enggak Pak Gi kita janjian minggu depan ketemu kemudian Pak Gi cerita-cerita bagaimana itu penerapan implementasinya di kelasnya Pak Gi. Bisa sekali, Bu Tias. Oke Pak Gi, jadi penasaran nih, nggak sabar nih Pak Gi. Saya tunggu minggu depan, nanti kita buat janjian Pak Gi. Ya, kita siap. ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan ceritanya Pak Gi, gitu ya? Ya, siap, Bu. Oke, terima kasih Pak Gi atas waktunya. Sama-sama, Bu Tias. Saya juga terima kasih banyak sudah mau mendengarkan curhatan saya, Bu. Oke Pak Gi, sampai ketemu Pak Gi di minggu depan Pak Gi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Bu Rinda. Ya, bagaimana nih perasaannya setelah Bu Tias melakukan coaching dengan Pak G? Perasaannya gimana ya Bu ya? Seneng sih dan merasa lega gitu. Karena saya sudah berhasil paling tidak menantang diri saya untuk melakukan kegiatan coaching yang selama ini saya ragu apakah bisa saya laksanakan apa tidak itu Bu. Oke, bagus sekali. Nah, ini Bu, bagaimana nih Bu Tias menilai performa Ibu selama coaching tadi? Halo Ibu. Ya, ini Bu Tias, bagaimana Bu Tias menilai performa Bu Tias selama coaching yang sudah Bu Tias laksanakan tadi? Selama kegiatan coaching yang telah saya laksanakan tadi sih Bu, saya merasa saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar aktif yang baik. Saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk fokus terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach. Sehingga saya mendapatkan kata-kata kunci yang pada akhirnya membuat pertanyaan berbobot dan mengantarkan atau menuntun si coach tadi untuk menemukan penyelesaian dari permasalahannya sendiri itu tadi Bu Rinda. Oke, bagus sekali. Nah, lalu nih Bu, perkembangan coaching yang Ibu lakukan tadi? Saya berharap saya nanti bisa belajar lagi nih Bu, terkait dengan bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ini lebih mudah lagi untuk mengantarkan coach menemukan masalahnya dengan lebih mudah dan mandiri gitu dan tajam apa yang diharapkan. Oke, semangat Bu Tias. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tentang Bu Tias selama coaching tadi? Bu Tias, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama Bagaimana Bu? Boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama Bu Tias melakukan coaching?
Oh, boleh sekali, Bu. Boleh sekali. Oke, nah Bu Tias, ini ya saya amati tadi Bu Tias ini sudah melakukan coaching dengan baik. Ketika kompetensi sudah terlihat, Ibu sudah melakukan mendengarkan coaching dengan baik dan menemukan kata kunci yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berbobot seperti apa yang Bu Tia sampaikan tadi. Nah, itu sudah lebih dari standar kompetensi inti dalam kegiatan coaching, Bu. Nah, Terima kasih bagaimana nih? banyak. Iya, terima Iya, kasih iya. banyak Bu Rinda atas apresiasinya Bu Rinda. Ya, sama-sama Bu Tias. Nah, saya kira sudah cukup nih untuk sesi pengamatan saya. Semoga bermanfaat ya Bu Tias. Amin, amin. Iya, Ibu. Semoga bisa memberi manfaat bagi diri sendiri dan sesama sih, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa ya Bu Tias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam Bu Sinta. Pak Sugi akan melakukan coaching ya kepada Bu Rinda. Betul sekali Bu Sinta. Baik Pak, mari kita diskusikan rubrik penilaian selama proses coaching ya, yang akan Bapak lakukan kepada Bu Rinda. Ya Bu Sinta. Pak Sugi, dalam coaching nanti, kira-kira kompetensi inti coaching apakah yang akan Bapak kembangkan ya? Tentu saja kompetensi kehadiran penuh Bu, present, terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali Pak Sugi. Lalu bagian kompetensi apa Pak yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi mendengarkan aktif Bu. Baik. Kemudian bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Pak? Ya, ini Bu Rinda selaku coach ya akan dapat menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang dihadapinya Bu. Saya hanya mengarahkan beliau untuk menemukan solusinya sendiri. Baik, kalau begitu. Silahkan melakukan coaching ya Pak Sugi. Ya, terima kasih Bu Sinta. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sinta. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam Bu Rinda. Ada apa ya Bu Rinda? Kok tiba-tiba ingin bertemu? Kira-kira apa ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Pak Gi, saya butuh waktu jenengan sebentar. Pengen ngobrol nih, bercerita tentang perasaan saya akhir-akhir ini di kelas. Baik Bu Rinda, apa yang mau Ibu ceritakan? Gini Pak Gi, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya ini kurang bersemangat serta kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak, sehingga berpengaruh pada nilai ujian. Nah, nilai ujian yang semester ini saja turun daripada semester yang kemarin, Pak. Oh, gitu ya Bu. Jadi, menurut Bu Rinda, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang semangat serta antusias murid-murid yang saya ajar, Pak. Nah, Bu Rinda tadi bilang bahwa muridnya kurang semangat dan kurang antusias mengikuti pembelajaran, sehingga nilainya menurun. Benar gitu ya, Bu? Betul sekali, Pak. Ya, baik Bu Rinda. Menurut Bu Rinda, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Bu Rinda? Kalau saya ingat-ingat kembali,
Mungkin yang menyebabkan murid saya kurang antusias serta bersemangat dilihat dari pembelajaran saya mungkin Pak yang membosankan serta monoton. Saya ini terlalu dominan berbicara dan bercerita di depan murid saya. Mungkin saya juga kurang memaksimalkan media pembelajaran, Pak. Oh, begitu Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Apa ya, Pak? Mungkin murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, serta tidak monoton dan tidak membosankan, namun mereka ingin yang menyenangkan. Nah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik, senang, dan tidak bosan mengikuti pembelajaran Bu Rinda? Menurut saya, mungkin pembelajarannya harus berpusat pada siswa mungkin ya Pak. Kemudian murid juga aktif dalam pembelajaran, serta saya bisa menyelipkan ada ice breaking ataupun game dalam pembelajaran saya agar lebih menarik. Lalu Bu, mengenai media pembelajaran. Ibu tadi kan bilang bahwa kurang maksimal dalam menggunakan media pembelajaran. Betul seperti itu, Bu? Iya Pak, betul. Nah, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan media pembelajaran apa saja di kelas? Selama ini saya hanya menggunakan gambar-gambar Pak yang saya tempelkan di papan. Hanya itu, Bu? Apa ada yang lain? Saya rasa cuma itu, tidak ada yang lain. Kira-kira menurut Ibu, adakah media pembelajaran yang lain yang bisa diterapkan di kelas Ibu yang mungkin lebih menarik diterapkan di kelas, Bu? Saya pikir banyak, Pak. Seperti media berupa video pembelajaran, kuis interaktif, PPT interaktif, penggunaan IT dalam pembelajaran. Nah, kebetulan sekolah kami baru dapat bantuan Chromebook. Mungkin itu juga bisa saya gunakan sebagai media pembelajaran berbasis IT yang menyenangkan. Wah, menarik sekali ya, Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan membuat kuis dengan aplikasi kuis yang membuat anak-anak semangat dalam mengerjakan soal. Saya akan memaksimalkan Chromebook, bantuan yang diberikan pemerintah untuk proses pembelajaran sehingga pembelajaran bisa berpusat pada siswa. Wah, bagus sekali, Bu. Kira-kira, apakah ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Sebentar, Pak. Siapa ya? Oh, iya, ada, Pak. Saya punya rekan sejawat bernama Bu Ida. Beliau bisa membantu saya untuk mempersiapkan media pembelajaran berupa proyektor dan Chromebook. Kira-kira, kapan rencana Ibu akan diterapkan di kelas? Harusnya secepatnya minggu depan deh, Pak. Wah, bagus itu, Bu. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Rinda gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan yang nantinya berdampak pada semangat dan antusias belajar murid di kelas. Saya berkomitmen untuk selalu menggunakan media pembelajaran yang beragam, Pak. Dengan mengintegrasikan IT ke dalam pembelajaran saya, agar pembelajaran saya bisa berpusat pada siswa, sehingga siswa merasa senang dan tidak bosan. Selain itu, saya juga bisa memberikan ice breaking serta game di sela-sela pembelajaran, Pak. Wah, luar biasa sekali, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Amin, Pak. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi, Bu Rinda? Jadi nggak sabar ingin mendengarkan cerita Ibu.
Minggu depan deh Pak kayaknya setelah saya mempraktekannya di kelas. Siap, Bu Rinda. Terima kasih ya Pak Gi sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama, Bu Rinda. Sampai jumpa minggu depan. Iya Pak Gi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam Bu Sinta. Pak, sudah selesaikah sesi coaching Pak Sugi dengan Bu Rinda? Sudah Bu Sinta, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Apa yang sudah Pak Sugi lakukan pada saat melakukan coaching? Dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Saya tadi telah menjadi pendengar aktif Bu terhadap masalah yang disampaikan oleh Bu Rinda tadi, sehingga beliau mendapatkan solusinya sendiri. Oke, baik Pak. Berikut akan saya sampaikan sedikit Pak ya, tentang hasil pengamatan saya selama sesi coaching Pak Sugi dengan Bu Rinda. Boleh Pak ya? Ya Bu. Ya, menurut saya hasil coaching Pak Sugi dengan Bu Rinda tadi itu sudah bagus Pak. Sudah menerapkan 3 keterampilan coaching dengan baik. Itu Pak Sugi. Nah, terima kasih banyak ya Bu atas umpan baliknya. Oke, sama-sama Pak Sugi. Selanjutnya mungkin ada kompetensi apa lagi Pak yang ingin Pak Sugi kembangkan? Oke, sama-sama Pak Sugi. Oh iya Pak, selanjutnya kompetensi apa lagi Pak yang ingin Pak Sugi kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi dengan Bu Rinda? Tentu saja kompetensi mengajukan pertanyaan yang berapa Bu? Oke, bagus sekali Pak, luar biasa. Semangat ya Pak Sugi. Memang dengan sering melakukan praktik coaching ini, kita bisa lebih memperdalam lagi kompetensi kita dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Gitu. Ya Bu, terima kasih Bu Sinta. Sama-sama Pak Sugi. Oh iya Pak, saya kira sudah cukup ya Pak untuk sesi pengamatan saya. Nggih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Sama-sama Pak Sugi. Assalamualaikum Bu Rinda. Waalaikumsalam Bu Tias. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah Bu Tias sehat. Bu Tias sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Rinda. Nah Bu Rinda, ini sepertinya Bu Rinda mau melakukan kegiatan coaching sama Bu Sinta ya? Betul sekali Bu. Oke Bu Rinda, mari kita diskusikan sebentar Ibu terkait dengan rubrik penilaian proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Bu Sinta. Baik Bu. Nah Bu Rinda, dalam coaching nanti kira-kira kompetensi inti coaching apa yang ingin Bu Rinda kembangkan? Tentu saja kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh, baik Ibu. Lalu kira-kira dari semua kompetensi yang Ibu tadi jabarkan tadi, paparkan tadi, kira-kira kompetensi yang bagian yang mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam hal ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya, sepertinya kompetensi kehadiran penuh, Bu. Kompetensi kehadiran penuh ya, Bu ya? Betul. Nah, lalu kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi itu seperti apa ya, Bu? Saya menginginkan Bu Sinta selaku coach ini dapat menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang beliau hadapi. Nah, saya di sini hanya bisa mengarahkan serta mendampingi beliau untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan Bu Sinta.
Baik, Ibu. Nah, ini biar tidak terlalu lama ini, Ibu. Langsung saja Ibu bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Sinta ini. Monggo Ibu, silakan. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Rinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Sinta. Bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rinda. Alhamdulillah baik Bu Rinda. Terima kasih ya Bu Sinta sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Bu Sinta yang sangat luar biasa ini. Nah, kira-kira nih Bu Sinta punya cerita apa nih yang pengen dibagi dengan saya? Iya Bu, sama-sama. Ini Bu, saya ada masalah Bu terkait public speaking. Jika saya mau berbicara di depan umum itu takut Bu. Takut tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Sulitlah intinya untuk merangkai kata-kata gitu Bu. Oh, begitu. Jadi, dalam hal ini Bu Sinta ingin bercerita masalah kesulitan yang dihadapi Bu Sinta ketika ingin berbicara di depan umum. Nah, dari cerita Bu Sinta ini tadi ya, kira-kira jika 10 itu adalah nilai yang sangat sempurna, Bu Sinta ini posisinya antara rentang angka 1 sampai dengan 10, sekarang ini ada di posisi berapa, Bu? Kalau di angka mungkin saya masih di angka 5 Bu. Di angka 5 ya. Kira-kira seperti apa itu angka 5, Bu? Bisa dijelaskan? Iya Bu, angka 5. Kalau gambaran saya Bu, angka 5 itu saya kalau berbicara memakai media proyektor Recording in progress. seperti waktu saya memberi seminar karena ada pemantiknya seperti tulisan yang ada di proyektor. Tapi kalau tiba-tiba saya diminta untuk memberi sambutan, contohnya secara langsung, spontan, tanpa adanya persiapan gitu, mungkin saya akan gugup Bu, dan lupa apa yang mau saya bicarakan. Sehingga mungkin saya akan diam dan tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran saya. Kira-kira seperti itulah, Bu Rinda. Oke, baik Bu Sinta. Nah, kira-kira Bu Sinta ini ingin meningkatkan menjadi ke angka berapa nih dalam beberapa minggu ke depan? Iya, kalau untuk meningkatkan, saya ingin meningkatkan tidak banyak-banyak Bu, nggak usah muluk-muluk. Saya ingin meningkatkan ke angka 8 saja deh Bu. Angka 8. 8 itu seperti apa ya, Bu? Iya, jadi angka 8 kalau menurut saya itu saya bisa jadi lebih percaya diri Bu ketika berhadapan di depan umum. Tidak gugup, bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran walaupun tanpa melihat teks gitu Bu. Oke. Nah, untuk itu apa saja yang bisa Bu Sinta lakukan? Yang bisa saya lakukan selama ini itu saya sudah berusaha Bu, mencoba ketika ada rapat wali murid, saya mencoba menjadi pembawa acara gitu. Selain itu, saya juga kemarin melakukan diseminasi Bu, aksi nyata tentang guru penggerak. Begitu Bu Rinda. Oke, jadi Bu Sinta sudah melakukan itu semua ya. Apalagi Bu yang perlu ditambah supaya Bu Sinta ini lancar dalam berpendapat atau berbicara di depan umum? Yang perlu ditambah, apalagi ya Bu Rinda ya, yang perlu ditambah mungkin ya menjadi pembina upacara kali ya Bu. Bagus, kira-kira apa lagi Bu? Apalagi ya Bu ya? Oh iya, sebentar lagi kan ada pertemuan OPS Bu, sekecamatan di kecamatan saya. Mungkin di situ saya nanti akan memberi materi ya Bu. Ya istilahnya mungkin pengimbasan gitulah Bu, tentang materi guru penggerak. Di situ nanti saya akan mencoba membuat PowerPoint yang sederhana saja
yang saya tuliskan poin-poinnya saja, sehingga nanti saya bisa berbicara tanpa melihat teks. Dan juga saya akan melihat tutorial lagi, Bu, di YouTube tentang public speaking yang baik itu. Wah, hebat sekali Bu Sinta ini. Bu Sinta, ini nih ya, Oke. kira-kira kapan nih rencana-rencana yang Bu Sinta sebutkan tadi bisa dilaksanakan? Ya, secepatnya lah, Bu. Insya Allah dalam minggu depan. Insya Allah, Bu. Oke, secepatnya loh ya. Siap, Bu Rinda. Oke, baik Bu. Ini nih nggih, ah, karena waktunya juga mepet nih Bu. Kita sudah ada di ujung sesi. Kira-kira apa nih yang sudah Bu Sinta dapatkan dari diskusi kita berdua ini? Iya, Bu. Dari diskusi kita kali ini itu awalnya saya bingung, Bu. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya tadi. Nah, setelah melakukan diskusi tadi, alhamdulillah, akhirnya saya sudah tahu Bu, apa yang harus saya lakukan, yaitu dengan melatih diri berbicara di berbagai forum dan sering melihat referensi di YouTube lah, tutorial berbicara di depan umum. Gitu, Bu Rinda. Oke, kalau begitu kita ketemu dalam minggu depan ya Bu Sinta. Saya pengen denger nih cerita kelanjutan dari Bu Sinta ini. Recording stopped. Baik, Bu Rinda. Siap. Oke, terima kasih banyak loh ya Bu Sinta atas waktunya. Sama-sama, Bu Rinda. Terima kasih, Bu Rinda, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya tadi. Oke, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan Bu Sinta. Oke, Bu Rinda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rinda. Waalaikumsalam Bu. Sudah selesai Bu sesi coachingnya dengan Bu Sinta? Alhamdulillah sudah Bu. Bagaimana ini perasaannya Ibu? Senang Bu bisa mendampingi Bu Sinta menyelesaikan atau menemukan solusi atas permasalahannya. Apa saja yang sudah Bu Rinda lakukan nih pada saat tadi melakukan coaching? Saya telah berusaha hadir sepenuhnya untuk Bu Sinta serta bisa menanggapi terhadap masalah yang disampaikan Bu Sinta. Sehingga beliau ini bisa mendapatkan solusi atas masalahnya. Baik Ibu. Nah, tadi untuk indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu harapkan tadi bagaimana itu Bu? Cukup apa ya Bu, istilahnya cukup mengena. Saya sudah bisa mendampingi beliau, serta saya juga bisa meningkatkan kompetensi kehadiran penuh saya untuk Bu Sinta. Baik Ibu, luar biasa ya Ibu ya. Sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang menurut Ibu ingin dikembangkan tuh dalam hal ini, yaitu kehadiran penuh ya Bu. Nah, Iya, Pak. kira-kira kompetensi apa lagi nih dari Bu Rinda yang ingin Ibu Rinda kembangkan lagi nih, selain kompetensi dari kehadiran penuh yang Ibu tadi sudah sebutkan? Tentunya saya ingin ketiga kompetensi tersebut bisa saya maksimalkan. Namun untuk ke depan, ini Bu, saya pengen bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Oke, semangat Bu Rinda. Iya, Memang Bu. Bu memang Bu dalam melakukan kegiatan atau praktik coaching ini kita harus lebih banyak memperdalam kompetensi inti untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya, Bu. Betul Nah, sekali. ini iya Ibu, bagaimana Ibu? Iya, betul sekali, Bu. Oke, Ibu, ini kita kayaknya ini waktunya sudah di ujung sesi nih dan sudah sudah agak lama ya kita tadi ya. Nah, kira-kira boleh enggak ini Bu, saya memberikan hasil pengamatan dari apa yang telah saya amati tadi Bu, terkait dengan kegiatan coaching yang Bu Rinda lakukan? Boleh sekali, Bu. Dengan senang hati saya akan
menerimanya sebagai pembelajaran saya. Iya, Bu Rinda, terima kasih. Jadi tadi saya sepintas mengamati dari kegiatan coaching yang Bu Rinda laksanakan atau lakukan kepada Bu Sinta tadi ya. Itu sudah luar biasa, Ibu. Beberapa kompetensi inti di dalam coaching sudah Ibu terapkan dengan baik, dan menurut saya itu sudah sudah di atas rata-rata lah standar yang diharapkan dalam kegiatan coaching. Itu saja, Ibu. Jadi tetap semangat, Bu. Ya Bu, terima kasih atas masukan yang diberikan. Baik, baik. Nah, ini sudah di akhir sesi beneran nih, Bu. Nah, cukup sampai di sini, Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang dilakukan oleh Bu Rinda tadi memberikan kebermanfaatan bagi Bu Rinda dan sekitar, nggih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.